Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para asatidzah, tokoh dan pemuka masyarakat, pagi yang mubarak ini alhamdulillah kita dapat berkumpul di Masjid Al-Mubarakah untuk taklim rutin setiap hari Sabtu. Para jamaah yang dimuliakan Allah, pagi hari ini mohon maaf saya tidak baca kitab hikamnya, saya bawa tapi saya lelah itu. Jadi dari kemarin kelelahan, dari kemarin pagi terus karena aktivitas yang padat. Maka pagi ini saya ingin menyampaikan tentang ilmu gitu. Apa itu definisi ilmu yang manfaat, bahkan apa itu definisi ilmu dan ilmu yang manfaat, bagaimana cara mencarinya dan kepada siapa kita mencarinya. Itu ini ilmu. Kalau kita buka itu ya kitab-kitab, maka banyak di antara kitab-kitab itu memulai pembahasan dengan pembahasan kitabul ilmi, kitab tentang ilmu. Karena begitu pentingnya ilmu itu bagi kita. Ilmu itu kalau dari sisi bahasa biasanya diartikan al-fiqhu gitu. Paham. Nah, itu kenapa orang disebut alim atau faqih gitu. Orang yang ngerti atau faham. Itu dari sisi bahasa. Walaupun belakangan arti alim atau faqih gitu itu menjadi sempit, seakan-akan orang disebut alim atau faqih kalau dia faham atau ngerti ilmu agama yang konotasi atau artinya itu fikih, tafsir, hadis dan hukum. Padahal alim atau faqih itu dari sisi arti aslinya itu ya orang yang banyak mengerti, banyak faham tentang segala hal atau di bidang apapun itu alim. Nah, orang yang memiliki ilmu diartikan alim, ya. Orang yang faham diartikan faqih dari sisi bahasa. Walaupun nanti dari sisi istilah alim atau faqih bisa lain-lain. Saya sudah katakan tadi, kalau dari sudut pandang para ahli atau sarjana syariah, maka faqih itu selalu diartikan orang yang faham ilmu-ilmu syariah. Nah, ini dari sisi bahasa dan kemudian istilah ya. Nah, saudara-saudara, banyak orang kemudian membagi ilmu itu dengan pembagian yang tidak tepat ya. Dulu zaman saya ya masih SMP, SMA itu ya, atau kalau di pondok itu sanawiyah aliyah,
itu saya sering kalau ngobrol atau katakanlah sama teman-teman menganggap ilmu itu dibagi jadi dua katanya. Ilmu agama dengan ilmu non agama gitu. Kalau belajar matematika itu bukan belajar agama. Kalau belajar Quran, tafsir, hadis, fikih, tasawuf itu belajar ilmu agama gitu. Jadi kalau belajar matematika, akuntansi gitu, itu bukan agama katanya. Maka dulu kadang-kadang santri itu dia malas belajar matematika atau memang karena susah nggak tahu juga gitu ya. Lalu malas belajar bahasa Inggris dan lain-lain, biologi, fisika dengan dalih ini. Dia bilang nggak usah belajar dalam-dalam lu matematika mah. Kenapa? Bukan ilmu agama, satu. Kedua juga lu nggak bakalan ditanya di kuburan belajar matematika apa enggak gitu katanya. Akhirnya gara-gara cara pandang semacam ini banyak santri yang nggak ngerti matematika, biologi, fisika. Karena menganggap remeh, itu dianggapnya bukan ilmu agama gitu. Padahal dia lupa kalau ngitung warisan kudu pakai matematika. Namanya seper itu kan pasti matematika. Dia lupa kalau ngitung ilmu falak tau ya, ilmu astronomi perbintangan untuk menentukan datangnya bulan, waktu sholat. Ini daerah ada di urut balat atau istilahnya kalau bujur utara lintang segala macam. Nih Pak Kapten hafal betul ini. Anda lagi di mana gitu kan. Nah itu dalam ilmu falak itu diajarkan sehingga kemudian ketahuan bedanya Jakarta sama Cirebon berapa menit sholat itu. Itu karena kalau 1 derajat itu 4 menit. 1 derajat itu berapa kilometer Pak Kapten? Saya lupa ya. Lupa juga ya. Itu ada itu hitung-hitungannya. Sekitar 60 kilo itu ya itu beberapa kilo gitu, itu 1 menit bedanya. Jadi misalnya dari timur ke barat itu ngitungnya kalau sekitar ya sekian kilo 1,5 menit atau berapa, sehingga Jakarta Semarang itu beda waktunya hampir 15 menit ya. Dengan Surabaya waktu sholat bedanya bisa berapa? Setengah jam kurang lebih. Nah itu pakai matematika. Nah ini cara pandang bahwa ilmu agama non agama itu keliru. Lebih tepat sesungguhnya kalau kita membagi ilmu itu dengan pembagian ilmu dunia dan akhirat, atau ilmu yang manfaat dan non manfaat gitu. Kalau ilmu akhirat itu ilmu yang manfaatnya panjang, bukan cuma di dunia tapi sampai akhirat. Tapi ada ilmu dunia, kalau dibilang manfaat tapi cuma di dunia gitu loh, tapi nggak sampai akhirat. Saya ingat cerita dulu ada ustadz gitu yang ya tadi punya cara pandang sempit tentang ilmu, lalu menganggap yang dia tahu udah segala-galanya gitu. Pada saat dia naik motor gitu, terus motornya mogok, muridnya atau orang di jalan tahu nih ustadz. Waalaikumsalam. Kenapa ustadz? Motor mogok ini. Oh, kenapa? Nggak tahu dah. Padahal udah gue bacain Fatihah 7 kali. Dia taunya apa-apa semua Fatihah gitu. Ya betul kata Nabi dalam hadis, Al-Fatihatu lima quri'at laha. Orang baca Fatihah itu bisa dibacain buat segala macam hal. Itu betul.
Tapi ya jangan juga kemudian kalau motor mogok karena aki atau karena busi, dulu masih pakai busi ya, sekarang masih ada motor busi, masih ya. Itu kemudian dia menganggap gue tahu semua dah, cukup pakai Fatihah. Itu namanya terlalu menyederhanakan masalah. Itu kenapa Nabi Muhammad SAW ketika orang Madinah dulu, kalau dia bertanam kurma, kurma kan dikawinkan itu, diserbukan istilahnya, mirip kayak salak ya. Nah, Nabi itu kan dari Mekah. Mekah bukan daerah pertanian atau perkebunan kurma. Jadi ilmu Nabi di bidang pertanian tak sebanyak orang Madinah. Nabi kemudian ketika sampai Madinah ngelihat korma dikawinkan gitu atau diserbukan, bertanya Nabi, loh kenapa diserbukan atau kenapa dikawinin? Sebenarnya Nabi bertanya, orang Madinah saking taatnya dikira itu perintah, artinya nggak usah dikawinkan, nggak usah diserbukan. Oh, itu Pak, Masya Allah, orang kalau taat luar biasa sama Nabi itu. Nabi cuma ngomong gitu, lu kenapa dikawinin tuh korma? Akhirnya nggak dikawinin. 6 bulan berikutnya atau hampir setahun berikutnya, orang Madinah yang punya kebun datang sama Nabi, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu kebun-kebun korma kami nggak pada berbuah gara-gara nggak kami serbukan, kawinkan. Loh kenapa begitu? Ya karena engkau dulu pernah bilang kenapa dikawinkan. Loh kata Nabi, saya ini bertanya. Lalu keluarlah satu ungkapan yang terkenal itu, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih ngerti, a'lamu lebih ngerti, lebih faham, ilmu berarti. Artinya Nabi mengakui, Masya Allah, Nabi mengakui kalau di bidang tertentu beliau boleh jadi tak lebih pintar dari orang lain, termasuk dalam perkebunan. Manusia biasa Pak. Saya mungkin sedikit lebih ngerti tentang fikih, tapi boleh jadi saya bab busi, bab apa itu kalau mobil panbel gitu ya, dan lain-lain, itu saya nggak lebih tahu dari orang yang paham, dan itu hidup biasa. Nah makanya kalau kita membagi ilmu, sesungguhnya ya kita membaginya dari sisi ilmu ini, ilmu yang manfaatnya pendek atau manfaatnya panjang. Ilmu ini justru bahkan tidak bermanfaat, bisa jadi gitu, tidak bermanfaat, membawa madarat, atau ada manfaatnya tapi pendek hanya di dunia, atau ada ilmu yang manfaatnya panjang sampai akhirat. Jadi kalau saya membagi ilmu gitu, satu ilmu itu madarat, tidak manfaat berarti. Kedua manfaat tapi pendek hanya di dunia, atau dia manfaat dunia dan akhirat. Loh ada ilmu yang memang bahwa kita pelajari malah madarat Pak. Hati-hati tuh. Ada ilmu misalnya ya yang dimiliki oleh orang-orang tertentu yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan, misal berkomunikasi, bermuamalah sama jin. Itu ada orang-orang tertentu bisa, tapi boleh jadi kita nggak bisa, karena gurunya tahu nih kalau dia belajar bahaya, lu belum kuat, lu ntar dikerjain sama jin. Bisa, itu ada.
Ayah saya punya itu, ilmu itu, tapi saya nggak diajarin. Ya, boleh jadi ya karena memang juga sih ayah saya meninggal saya masih terlalu muda ya, 18 tahun. Tapi walaupun saya umur segitu kan seperti yang pernah saya ceritakan, ayah saya melarang saya untuk ya mencoba mendekati yang itu. Kalau orang-orang pada zaman ayah saya emang top dah, kalau puasa gitu top. Dulu saya dengar orang-orang yang sezaman dengan ayah saya, teman-temannya gitu, ya termasuk nenek saya, itu kalau puasa orang kayak ayah saya itu dulu bukanya pisang 1 biji, pisang emas yang kecil lagi, bukan pisang Ambon yang gede, bukan, pisang emas yang kecil satu. Sahur gitu juga, udah. Lalu wiridan jalan dari Cirebon sampai Semarang sambil wiridan. Yang cerita nih temennya yang diajak jalan bareng, saya nggak tahu. Satu ketika saya ceramah di daerah Cirebon, saya ketemu kiai tua. Saya pernah dengar bahwa dulu ayah saya belajar di situ, pernah dengar. Cuman saya nggak tahu siapa teman-temannya. Begitu saya bicara, lalu kemudian saya cerita ayah saya dulu pernah di sini, saya sebut namanya. Kiai itu bahkan main ke rumah saya ke Jakarta. Saking senangnya mungkin ketemu anak temennya gitu. Selain di situ saya dipeluk, dia cerita. Saya dengan ayahmu dulu jalan katanya. Dari Cirebon sampai Semarang. Kalau kata orang sekarang kan kurang kerjaan gitu ya. Sekarang ada juga sih jalan dari Surabaya sampai Jakarta. Tapi karena demo sama presiden gitu kan ya. Atau mau nemuin siapa sambil ada misi ya. Misinya apa? Ini jalan. Tapi waktu itu memang mau ziarah ke dharih atau kubur orang soleh, namanya Kiai Soleh Darat, Mbah Soleh Darat di Semarang. Gurunya Syekh Mahfud Termas, alim, gurunya Raden Ajeng Kartini tuh, yang nulis tafsir pertama dalam bahasa Jawa. Kan Raden Ajeng Kartini pengen ngerti ngaji tapi kok susah, nggak ngerti artinya. Lalu beliau usul, dia kan anak bupati, Kiai Soleh Darat sudah lama dari Mekah ngajar, terkagum-kagum Raden Ajeng Kartini. Dia bilang, wah baru ini nih katanya, ini ngaji diterjemahin katanya, ditafsirin. Dulu mungkin ngaji Quran cuman baca Quran doang gitu, kira-kira gitu, nggak diterjemahin. Nah dia bilang sama saya Soleh Darat, Kiai kalau itu diterjemahin gini terus ditulis bagus Kiai, jadi banyak orang ngerti gitu. Ditulis ya itu. Nah itu ayah saya ke makamnya Mbah Soleh Darat yang cerita temennya yang jalan bareng, saksi hidup, jalan kaki bareng. Saya bilang saya percaya dah ya, memang sebelumnya saya dengar dari nenek itu tadi buka sahur gitu aja, Masya Allah. Tapi saya dengar jalan kaki coba dari Cirebon sampai Semarang. Tapi sambil wiridan, yang unik ya, ini ngomong sama temannya, Mbah Soleh Darat ini wali beneran. Kalau nanti kita sampai sono, pagar kuburan buka sendiri sebelum kita nyampe. Ajib. Temannya bilang, terbuka itu, padahal nyampainya malam. Ya Soleh Darat, berarti wali beneran. Gitu. Lah, tapi ilmu-ilmu yang gitu yang saya tahu lah. Beliau sering ngobatin orang-orang yang kata orang kemasukan, apa namanya? Kemasukan, kata orang kesurupan. Dulu banyak orang datang ke rumah bapak saya itu kesurupan. Bahkan ya stresnya udah tinggi gitu. Nah, itu diobati, tinggal di rumah, selain ngaji-ngaji tafsir, fikih kayak gini. Nah, cuman bab itu saya nggak diajarin. Nah, kenapa? Ya boleh jadi ayah saya tahu ini kalau saya yang belajar saya nggak kuat atau bagaimana, atau nggak manfaat buat saya. Gitu.
Itu ilmu begitu Pak. Lah kita mungkin dalam satu hal juga begitu. Gue pelajarin juga nggak nyampe gitu. Sama kayak misalnya saya nih, belajar ilmu perpilotan, ini percuma juga ngabisin waktu Pak. Jadi pilot enggak gitu katanya. Misalnya gitu. Nah, ya kalau cuma sekedar tahu istilah-istilah dikit boleh. Nah sebaliknya bapak-bapak ini yang pedagang, pegawai, pensiunan, belajar ilmu tasawuf atau fikih. Sekarang saya mau tanya, kira-kira itu walaupun gak jadi kiai karena belajar ilmu tasawuf atau fikih atau tafsir, tapi yang bapak pelajari kira-kira manfaat nggak itu kira-kira? Manfaat nggak? Manfaat. Kalau saya tadi belajar ilmu perpilotan, walaupun saya nggak jadi pilot, kira-kira manfaat nggak? Ya manfaatnya sedikit banget kira-kira, buat apa juga gitu. Nah ngabisin umur. Kalau bapak ada manfaatnya nih, belajar fikih, belajar tasawuf, belajar tafsir, lah itu ilmu di situ. Maka orang belajar ilmu harus melihat kira-kira manfaat apa enggak. Nah, sekarang kalau bicara manfaat, manfaatnya pendek apa panjang? Gitu. Ada ilmu yang memang manfaat, tapi pendek di dunia saja. Ya, kalau di dunia saja sebenarnya itu hanya manfaat dalam pandangan si manusia, tapi hakikatnya tidak manfaat kalau dari sisi Allah. Sebab ilmu yang manfaat secara hakiki itu, atau ya boleh dibilang yang cuma di dunia itu manfaatnya majazi, tidak hakiki. Kalau yang manfaatnya hakiki itu, ya dia berarti di dunia ada manfaat sampai akhirat. Nabiullah Daud alaihissalam pernah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ilmu yang manfaat. Kata Allah kepada Nabi Daud, "Ya Dawud, ta'allamil ilman nafi'." Hai Nabi Daud, belajarlah kau ilmu yang manfaat. Jadi Nabi Daud suruh belajar apa namanya? Ilmu manfaat. Allah tidak memerintahkan nabinya atau hambanya untuk belajar ilmu secara khusus. Belajarlah fikih, belajarlah tafsir, jangan belajar matematika, jangan belajar biologi, jangan belajar apa. Tapi belajarlah ilmu yang manfaat. Nabi Daud, saudara-saudara, kemudian balik bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Nabi Daud, "Wa mal ilmun nafi'u ya Rabb?" Ilmu yang manfaat itu ilmu yang seperti apa ya Allah? Ini nih menarik. Kata Allah, "Huwallazi yuqarribuka ilayya." Ilmu yang manfaat itu ukurannya satu, adalah ilmu yang membuatmu menjadi dekat denganku. Udah satu aja. Belajar matematika, belajar biologi, belajar fisika, belajar astronomi, belajar ilmu kepilotan, Pak Kapten. Kalau kemudian itu membuat dia semakin dekat dengan Allah, manfaat itu. Kok bisa Pak? Lah iya. Dia belajar ilmu astronomi, ilmu perpilotan. Begitu jadi pilot, dia biasa melihat cakrawala yang luar biasa di langit. Di situ dia lihat, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ."
Sesungguhnya dalam proses penciptaan langit dan bumi, bergilirnya siang dan malam adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Pilot duduknya paling depan. Saya naik pesawat aja di tengah, yang gak depan banget. Itu kalau pas perpindahan siang ke malam, malam ke siang, itu lihat langit takjub. Wih, belah sana udah siang atau udah mulai kelihatan. Ajib. Itu yang langit biasa normal. Apalagi konon, saya belum pernah sampai utara sekali, ke Eropa utara gitu. Paling utara saya baru sampai Belanda. Katanya kalau sampai Finland atau yang utara itu ada masa-masa di mana langit itu begitu menakjubkan, auroranya katanya gitu. Aurora apa namanya? Kita nggak tahu aurora ya Pak ya. Taunya aurora nama cewek tuh. Aurora itu ya pemandangan langit yang indah sekali, warnanya ajib lah. Kita tahu langit kan paling ya oren-oren gitu kan. Kalau mau perpindahan, oh di sana lain. Ntar belum ke malamnya itu kayak siang, wah warnanya. Saya cuma lihat paling di gambar-gambar. Tapi saya bayangkan bagaimana pilot yang naik lebih tinggi dari yang di dasar, dia lihat, Masya Allah. Nah kalau dia tahu itu, wah nggak sia-sia gue belajar ilmu ini. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban. Maha suci Engkau ya Allah. Nah itu berarti dia semakin dekat dengan Allah. Ada orang belajar biologi di IPB, mendalami tentang binatang-binatang. Bahkan semakin spesifik dia belajar untuk ambil disertasi, guru besar kan semakin mengecil itu. Tadinya hewan laut, lautnya jenis apa, kan gitu kan. Tadinya hewan pengeratnya apa. Di IPB itu ada profesor tikus aja loh Pak. Dia mendalami tentang apa namanya? Tikus. Gara-gara binatang ini sering ngerusak apa namanya? Tanaman. Dipelajari itu tikus. Kalau orang kampung kan dulu taunya tikus ini, wah ini Dewi Sri marah gitu. Gara-gara belum apa namanya? Selamatan gitu kan. Nah kalau profesor IPB, profesor tikus gitu, dia mempelajari siklusnya, jenisnya, musimnya. Oh musim kawin pantesan banyak, kan begitu kan. Nah, cara menghalanginya bagaimana? Ular aja taruh dilepas di situ yang banyak gitu. Itu ada ilmu. Itu juga dia semakin kagum tentang kebesaran Allah. Jadi segala ilmu yang membuat kita menjadi lebih dekat dengan Allah, apapun namanya ilmu manfaat. Lah belajar fikih, belajar tafsir. Tapi kemudian kita setelah alim fikih, pinter tafsir, kok sombong. Merasa paling pinter, ngecilin orang. Itu ilmu tafsir atau fikih yang dia pelajari. Sesungguhnya kalau membuat dia jadi sombong, takabur, riya, pamer, sama sekali bukan ilmu yang manfaat. Kenapa? Karena tidak membuat dia semakin dekat dengan Allah. Definisinya begitu. Saya baca ini luar biasa, Masya Allah. Itu ada dalam kitabnya Imam Ghazali, Minhajul Abidin. Ya Dawud, ta'allamil ilman nafi' wa mal ilmun nafi'u ya Rabb. Hai Dawud, belajarlah kau ilmu yang manfaat. Apa itu ilmu yang manfaat ya Allah? Huwallazi yuqarribuka ilayya. Ilmu yang manfaat itu ilmu yang membuat dirimu dekat denganku. Nah, sekarang pertanyaannya masih ada dua lagi nih. Sub pembahasannya dilanjutin apa enggak nih? Bagaimana cara mendapat ilmu yang manfaat? Nah, gitu. Apapun yang kau pelajari gitu, mau tafsir, mau matematika, gimana supaya dapat? Pertama, orang itu kalau mau belajar ilmu yang manfaat, satu, dia harus pilih guru yang benar.
Karena dari guru yang tepat, maaf, bukan guru yang benar, bahasanya guru yang tepat. Karena dari seorang guru yang baik, guru akan bisa menjelaskan tentang apa faedah, apa manfaat ilmu yang Anda pelajari. Itu pentingnya ilmu. Kalau dulu di pesantren ada istilah al-mabadi'il asyarah, tujuan mencari ilmu, buah mencari ilmu. Guru itu bisa menjelaskan. Nah, milih guru ini Pak nggak sembarangan. Ya, guru itu masalahnya bukan sekedar dari materi yang disampaikan, tapi juga bagaimana perilaku guru itu. Itu kenapa zaman dulu ada orang belajar dari seorang guru nggak lama, tapi ilmunya masuk Pak Eko. Ta'limuhu yalsha', dalam bahasa para ulama, ta'limuhu yalsha'. Kalau beliau mengajar, taklimnya, ajarannya yalsha', menancap dalam. Setiap katanya saya ingat kok. Wah, itu penting. Ada guru begitu. Dan itu bisa dirasakan oleh kita atau Anda Bapak Ibu kita dari getaran. Ya. Ada guru itu yang kalau ngajar, tek, oh iya, lain, masuk. Nah, yang kayak begini ya memang harus dicari guru-guru begini. Oh ini beda memang, masuk. Jadi itu guru. Itu kenapa dulu orang itu kalau mau cari guru tak sekedar mohon maaf ukuran-ukuran akademis kalau zaman sekarang gitu. Oh gelarnya gitu. Apa S1, S2 apa profesor, doktor, bukan. Atau dipanggil orang kiai gitu atau syekh al-kabir, nggak sekedar itu, tapi memang dilihat dari haliyah. Haliyah itu keseharian sang guru, nggak semata-mata dilihat dari oh kalau beliau ngajar muridnya banyak, santrinya ribuan, oh nggak begitu. Kalau cuman ukuran punya pondok santrinya ribuan, zaman sekarang itu kan orang mondok kadang-kadang yang dilihat fasilitas. Orang kota apalagi. Wah, boleh tuh mondokin di situ. Kenapa? Ada kolam renangnya. La ilaha illallah. Mondok ada apa namanya? Kolam renang. Saya juga dulu mondok ada kolam renangnya di kali langsung. Zaman saya dulu di kali juga kolam renangnya. Ya. Kalau hari Jumat libur ke kali, ke sawah, main gitu. Nah, ukurannya kasurnya. Jakarta ini orang Jakarta aneh memang kalau mondokin anak itu. Kalau di Jakarta bikin pondok katanya ada ungkapan. Lu kalau mau bikin pondok, kalau mau mahal-mahal sekalian, gratis sekalian. Kalau lu nanggung nggak laku. Jadi pondok itu kok jadi bahasanya nggak laku, itu saya bingung. Pantas Kiai Mufassir, ya Kiai Mufassir Serang bilang, oh zaman sekarang orang bikin sekolahan, bikin pesantren itu UDI. Apa itu UDI Kiai? Usaha dagang ilmu. Rupanya lumayan bikin sekolahan. Kenapa? Gue setiap tahun ajaran baru nih, itu alhamdulillah bisa ganti mobil. Jadi yang punya pondok itu katanya, atau yang punya sekolahan itu setiap tahun ajaran baru bisa apa namanya? Ganti mobil kalau dia punya sekolahan misalnya. Lalu ukurannya tadi uang muka. Uang mukanya 20 juta, 30 juta gitu. Lumayan. Ya mungkin sebagian buat bangun gedung, sebagian buat ganti mobil. Lah, bukan itu ukuran. Kalau zaman dulu orang kalau mau mondokin anak misalnya, atau dia sendiri mau belajar, dia lihat dulu keseharian sang guru.
Oh, udah pondokin situ. Kadang-kadang muridnya cuma 40, 30, 50, nggak terkenal nggak kiainya. Cuman orang zaman dulu yakin, lu pondokin di sana. Kenapa begitu? Udah, cuman nggak ngomong aja, gue udah lihat kiainya gitu. Dari situ, kenapa? Ternyata tadi ta'limuhu yalsha, ajarannya nancep. Insya Allah tuh anak manfaat. Yang dicarikan manfaat ilmunya itu. Ajib. Kedua, selain gurunya yang makanya dicari yang benar itu. Kalau dalam bahasa ala la tanalal ilmi illa bisittatin, itu wa irsyadi ustad. Udah ketemu guru yang pas. Sekarang thariqah, cara belajarnya sama guru. Atau bukan, cara belajar untuk mencari ilmu. Nah, cara mencari ilmu itu juga bagian daripada syarat kita supaya dapat ilmu yang manfaat. Saya ingin sampaikan apa yang dikatakan oleh Imam Asy-Syatibi. Asy-Syatibi itu ulama besar kelahiran Spanyol. Sering dengar kata Syatibi gitu ya. Orang Kulon banyak namanya. Saya tak Syatibi. Syatibi. Orang Jawa juga banyak, jangan-jangan. Ada nggak orang Jawa namanya Syatibi? Orang Sumatera, orang Kalimantan ada namanya Syatibi. Pernah dengar kan? Itu nama Syatibi asalnya ulama besar dari Spanyol. Syatibi itu nama satu daerah di Spanyol namanya Jativa atau Shativa. Orang Arab melafalkannya Syatibi, Shativa, Syatibi. Orang Spanyol Shativa. Cordova kita bilang Cordoba. Ba sama fa. Fa sama ba kan sama-sama di bibir ngucapinnya. Kita bilang Cordoba, dia bilang Cordova. Kita bilang Syadiba, dia bilang Syatifa. Syatifa. Syatibi. Ulama besar ini, Masya Allah, di bidang usul fikih. Beliau katakan begini. Ketahuilah, kalau Anda mau belajar dan mencari ilmu, maka jalan untuk mendapatkan ilmu cuma dua. Orang baru dikatakan dapat ilmu kalau dia lakukan dua hal ini. Apa itu? Satu, imma bil musyafahah. Ilmu didapat kalau Anda langsung ketemu guru, kayak sekarang ini. Kita namanya tatap muka, musyafahah. Bapak bisa mendengar saya bicara, bisa mengklarifikasi atau bisa bertanya kalau kurang jelas. Itu namanya musyafahah. Itu diakui dalam tradisi ilmu, saya ketemu langsung. Dan dalam metodologi penelitian itu termasuk data primer katanya. Anda tulis ini dari mana taunya? Saya ketemu langsung, Pak. Oh, itu kalau dalam istilah standar akademis disebut data primer. Primer itu sumber primer. Karena ketemu langsung. Musyafahah itu tatap muka ini tradisi ilmu yang sudah ada jauh pada masa dulu. Maka zaman dulu kan ilmu pasti ketemu. Ada Imam Ibnul Mubarak jalan dari Syam. Syam itu sekarang Syria, Pak. Ke Yaman 2000 kilo. Hanya untuk satu hadis. Karena dulu nggak bisa WhatsApp. Gue mau tanya dong, itu riwayat itu lu dengar dari siapa gitu loh. Nggak bisa dulu jalan ke sana untuk satu hadis. Kalau zaman sekarang nih orang cari informasi mbah Google. Ya hadis ini rawinya siapa sih? Keluar semua. Lu tahu dari mana cepet banget? Qala syaikhuna mbah Google. Google keluar. Tapi saudara, ini yang di mbah Google, kalau dalam tradisi ilmu itu belum dikatakan ilmu, tapi dia dikatakan i'lam.
Al-i'lam itu artinya informasi. Nah itu. Maka Bapak nonton TV, buka Google, nonton YouTube, oke? Ceramah, yang didengerin ceramah. Kalau dalam tradisi ilmu, belum dikatakan ilmu. Apa itu? Informasi. Karena ilmu harus bertemu langsung. Jadi nggak boleh dong Pak, saya ngedengerin ceramah di YouTube. Bukan saya nggak bilang nggak boleh, bukan gitu loh. Boleh, tapi itu dalam standar ilmu namanya disebut apa namanya? Anda baru dapat informasi, belum dapat ilmu. Ya boleh aja kalau informasi diperbanyak, tapi ilmu harus begini. Maka kalau ada orang, alah gue mengaji ngapain datang ke masjid, capek-capek lu zaman sekarang, gue dengerin aja di YouTube. Ustadz banyak pilihan. Nih udah ditonton 100.000, yang ustadz ini malah udah jutaan, udah mau nyaingin Hatta apa namanya, Halilintar. Nah ustadz disaingin sama siapa? YouTuber. Yang ini malah ustadzah ini followernya, pengikutnya udah mirip sama Ria, siapa namanya? Icis. Ya. Nah ini orang kalau nggak paham ya begini Pak. Kalau dia paham, oh nggak sia-sia kayak bapak-bapak nih subuh-subuh hujan-hujan datang ke sini nih. Saya tahu hujan-hujan dari mana-mana kan ngaji ke sini. Ini karena bapak ini dalam tradisi ilmu disebut ilmu. Anda mencari ilmu. Gue bisa dengerin YouTube, TV, tapi itu al-i'lam. Maka itu disebut dalam bahasa Arab wasailil i'lam, media informasi. TV itu media informasi. Google atau internet atau radio disebutnya dalam bahasa Arab wasailul i'lam, media apa namanya? Informasi. Tapi kalau ilmu langsung begini. Atau yang kedua kalau mau, Anda disebut ilmu juga. Dengan cara apa? Orang baru dikatakan mendapatkan ilmu dengan cara al-muthala'ah, membaca. Nah, itu sumber primer juga, membaca. Kalau dengar di TV radio belum primer. Tapi kalau membaca yang sudah ditulis, mohon maaf Bapak, menulis itu dalam tradisi akademis kan dia catat betul. Saya baca ini di sini, halaman sekian, bisa dicek. Oh itu lebih dahsyat. Saya sendiri sedang menulis buku, kebetulan bahasa Arab. Al-Fatwa wa ma la yanbaghi lil mutafaqqihi jahlu. Sudah selesai. Sekarang hampir 250 halaman dalam bahasa Arab. Fatwa dan hal-hal yang harus diketahui. Ya, selama corona ini jadi karena banyak di rumah gitu, ya alhamdulillah Allah kasih kesempatan saya banyak baca buku, saya tulis. Wah, saya mau tidak mau harus baca, cek di kitabnya, saya buka lagi, oh halaman sekian, terus dibuka-buka lagi. Alhamdulillah. Nah, cuma baca ini ada syaratnya. Anda baru dikatakan ketika membaca satu buku mendapatkan ilmu kalau Anda sudah memahami istilah-istilah atau term-term ya, terminologi, istilah-istilah yang berkaitan dengan disiplin ilmu yang Anda baca. Misalnya kita baca fikih. Fikih itu kudu paham istilah-istilah fikih. Kalau fikih itu misalnya bicara ini hukumnya wajib. Wajib itu apa sih definisinya? Gitu loh maksudnya. Ini hukumnya haram. Haram itu apa sih definisinya? Ini hukumnya khilaful aula. Ini apa sih definisinya? Paham dulu. Belajar ilmu tasawuf. Kudu paham dulu, ini zuhud, ini waro, gitu kan? Waro itu apa sih definisinya?
Zuhud itu apa sih definisinya? Lah, memahami definisi istilahatil ilm, kata Imam Asy-Syatibi yang tadi saya sebut namanya, mau tidak mau Anda harus dapat, bukan dari buku. Memahami istilah ilmu, Anda harus dapat dari guru dulu. Itu kenapa kalau ada ungkapan, barang siapa orang yang membaca buku tidak ada gurunya, maka gurunya siapa? Gurunya siapa? Gurunya buku. Gurunya saya. Ini ungkapan terkenal ya, pernah dengar kan? Barang siapa orang yang baca buku tidak ada gurunya, maka gurunya fasyaikhuhu syaitan, gitu katanya. Itu maksudnya apa? Orang yang membaca buku tidak tahu istilah buku itu, dia akan salah. Kira-kira gitu maksudnya. Gurunya setan itu dia akan salah. Ucapan barang siapa orang membaca buku tidak ada gurunya maka gurunya setan, itu sesungguhnya bukan larangan kita baca buku, gitu, bukan. Karena nggak mungkin Pak, semua kitab kita belajar dari seorang guru, mau berapa puluh tahun lo mondok gitu, kan gitu kan logikanya. Tapi orang pesantren itu, misalnya dia 6 tahun, 10 tahun, asal istilah-istilah ilmu dia sudah pelajari. Saya sudah belajar ilmu tafsir Pak, sudah pernah ngaji tafsir juga. Saya sudah belajar ilmu hadis atau mustalah hadis, dan saya sudah baca hadis juga. Jadi kalau ada istilah ini hadis dhaif, ini hadis hasan, saya sudah tahu. Nah selanjutnya kalau Anda baca Sahih Bukhari sendiri, selanjutnya kalau Anda baca syarahnya Fathul Bari, Anda boleh. Kalau Anda sudah menguasai. Walaupun akan lebih bagus kalau Anda menghatamkan Fathul Bari dari seorang guru, tapi nggak mungkin ngaji Fathul Bari. Kalau ngaji Sahih Bukhari mungkin. Nah itu yang maksud. Nah makanya kan zaman dulu orang itu Pak, kalau dia dianggap guru atau orang alim, pasti orang nanya, ngajinya di mana? Gitu pertama. Sama siapa? Oh, dia alumni anu, muridnya anu. Oh, gue percaya. Nggak gitu, langsung, karena jelas. Oh. Kalau dia bilang dia nggak pernah mondok Pak, terus otodidak. Sekarang udah ngajar di masjid mana-mana, ceramah di mana-mana. Kita dengerin ceramahnya, wah, minal ngawurin. Nggak taunya apa namanya? Minal ngawurin tadi, dia nggak paham, dia main ngomong aja, dibaca-baca buku terjemah doang dibaca, ceramah sono sini. Dan jujur aja, di TV gitu banyak, di radio penceramah gitu banyak. Kadang-kadang berani nyerempet hukum, jelasin sebuah ayat jauh dari maknanya. Dan ini sayangnya, ya orang awam kan nggak ngerti mana yang emas, mana yang apa namanya? Perak lumayan Pak. Mana yang emas, mana yang loyang. Iya istilahnya, mana emas, mana loyang. Nah itu. Nah ini tentang ilmu, tentu pembahasan ini banyak, menarik ya. Kapan-kapan kita lanjutin tentang motivasi mencari ilmu ya. Kapan-kapan waktu. Jadi ilmu manfaat itu tadi guru, kedua cara mencarinya, ketiga motivasi. Cuman kan motivasi waktunya habis, ya enggak? Insya Allah nanti dilanjuti. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma ahlil qutri unsa wa dzakar. Rabbi wafiqna fikum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil gulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nukhza bil khairi wa nukfa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra bir ridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir istur anta akrumu man satar wa salatullahi taghshal mustafa manilal haqqi da'ana wal wafa
بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الآل المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.